terbang tinggi bersamamu Yesus. Haleluya. Yang semangat katakan amin. Yes. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
silakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu yang tak pernah terbatas bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan hidup kami Yesus. Haleluya, saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Berkatalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Kami katakan dengan iman Tuhan. Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saya undang kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Inilah kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami ada di mana sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau sebentar kami akan menyiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, akal budi, buat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya semua? Luar biasa di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa ada pimpinan dan penyertaan Tuhan yang membuat kita ada dalam keadaan sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Bersyukur dan berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri lewat Papi, Mami, dan Emak dalam pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dalam surat Roma pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Roma 12 ayat 4 sampai 6. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Jika sudah menemukan, kita baca bergantian ayat ini. Ayat 4 yang pria, ayat 5 yang wanita, ayat 6 kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan dan siap membaca, katakan amin. Ya, ayat 4, laki-laki, pria bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Sama-sama 2, 3. Demikianlah kita. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa ayat kebenaran firman Tuhan yang indah datang bersama-sama di pagi hari ini kepada setiap kita. Dan judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita adalah tubuh Kristus. Nah, untuk sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita mau simak video ini sebentar. Ya, jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, judul kebenaran firman Tuhan kita adalah tubuh Kristus. Jadi katakan ke sebelah kiri kanannya, engkau penting ada di sini. Ya, coba kalau satu orang tidak ada di sini, maka jadinya seperti video tadi, ya. Presidennya udah senang-senang, ya, sorak-sorai semua, ya, sambutan mau sambutan kenegaraan, terus dia lihat barisan itu yang
ya yang membentuk wajahnya, tiba-tiba giginya ompong satu, ya. Karena ada satu orang yang ya mungkin secara ini dia pikir ngapain aku cuma suruh pegang papan putih, suruh diangkat, terus gunanya apa gitu kan? Dia mungkin pikir, alah cuma gitu doang, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau dia ya orang tadi itu tidak melaksanakan tugasnya, ternyata akibatnya juga fatal ya. Bagaimana itu kalau kunjungan ke negaraan ya, terus ada presiden dari luar yang datang gitu dan lain sebagainya, terus tampillah barisan-barisan parade seperti itu, terus ada satu orang yang merasa tidak penting karena tugasnya mungkin dia pikir biasa-biasa aja, akhirnya sangat fatal akibatnya ya. Jadi sama dengan kita semua Bapak Ibu Saudara, seperti ya pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Kita semua adalah tubuh Kristus ya. Jadi siapapun kita ya, apapun peran Bapak Ibu Saudara di tempat ini, percayalah bahwa seperti yang kita katakan tadi ke sebelah kiri kanan kita, engkau penting ada di sini ya. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara slide selanjutnya ya, tubuh Kristus biasanya identik dengan 3 definisi ini atau 3 pengertian ini. Tubuh Kristus yang pertama biasanya orang memahaminya sebagai roti perjamuan ya, saat perjamuan suci, saat perjamuan kudus ya, Bapak Gembala mengatakan atau menghantar kita sebelum kita memakan roti itu, dikatakan bahwa roti itu sebagai tubuh Tuhan ya, tubuh Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memahami tubuh Kristus sebagai tubuh jasmani Yesus waktu dia ada di bumi. Tubuh jasmani Yesus waktu dia ada di bumi. Jadi sebutannya juga tubuh yang dikenakan adalah tubuh Kristus ya. Tapi pengertian yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kita mau berbahas bersama pada pagi hari ini mengandung pengertian gereja Tuhan. Jadi tubuh Kristus yang ketiga adalah tentang gereja Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa peran yang dikatakan sebagai gereja Tuhan ya, ada satu kalimat yang baik dikatakan bahwa jangan berhenti menjadi anggota gereja saja, tapi jadilah murid Tuhan di dalam maupun di luar gereja, tepatnya dimanapun engkau ada. Ya, jadi kita tidak boleh berhenti Bapak Ibu Saudara hanya menjadi sekedar menjadi anggota gereja saja. Ya, tentu ada banyak kesenangan tersendiri ya, khususnya di daerah-daerah perkotaan ya, gereja-gereja yang mengandung prestis dan lain sebagainya ya. Oh sepertinya kalau saya jadi anggotanya, wah kayaknya derajatnya semakin tinggi ya. Contoh ada banyak gereja-gereja yang diisi oleh artis-artis dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, esensi yang kita mengerti adalah jangan hanya berhenti menjadi anggota gereja saja, tapi jadilah murid Tuhan di dalam maupun di luar gereja. Jadi itu jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara dari sekadar kita hanya menjadi anggota gereja. Apalagi hanya untuk mengejar ya prestis dan lain sebagainya di dalam keberadaan kita di gereja. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada beberapa prinsip yang menolong kita pada pagi hari ini untuk kita mengerti tentang pengertian ini. Kita semua adalah tubuh Kristus. Ya, ada prinsip yang menolong kita untuk kita mengerti bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa prinsip yang pertama adalah organik. Ya, prinsip pertama sebagai seorang individu ya, sebagai organisme, sebagai pribadi di dalam gereja kita, prinsip yang pertama adalah yang harus kita mengerti adalah organik. Ya, istilah ini merujuk pada kesatuan yang hidup dan dinamis di antara anggota jemaat. Seperti hal tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ yang saling berfungsi untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Jadi kalau biasanya kita mengenal organik ini mengandung pengertian dekat dengan alam gitu ya, natural gitu ya, alamiah. Jadi organik ini adalah satu hubungan ya yang dimana orang itu dia
punya satu peran di mana menjadi kesatuan dalam sebuah tubuh, ya, dalam tubuh manusia. Jadi ada berbagai organ. Jadi tidak ada yang tidak hidup, gitu ya. Tidak ada yang tidak hidup, dan itu terjadi secara alamiah, ya, terjadi secara alamiah karena dia organik. Jadi bukan anorganik, ya, bukan juga dia seperti sintetis atau buatan. Ya, jadi kita harus menjadi jemaat Tuhan. Prinsip yang pertama adalah organik. Ya, jadi kita mengalami kehidupan yang memang ikut Tuhan itu alami, ya. Jadi nggak dibuat-buat. Jadi kita ke gereja nggak supaya wah kelihatannya lebih rohani, ya. Kita ke gereja nggak juga untuk mengimpress orang. Wah, kalau saya ke gereja nanti orang-orang yang kerja sama saya lebih percaya, bukan, ya. Jadi kita ke gereja itu ya seperti prinsip ini, organik. Jadi alami, memang kita butuh Tuhan, ya. Seperti organik ini dekat dengan alam, jadi dia menyatu dengan alam. Jadi bukan kita untuk mengimpress siapa, ya, supaya dapat pujian dan lain sebagainya. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Tapi prinsip yang pertama sebagai tubuh Kristus harus organik. Jadi akan terlihat Bapak Ibu Saudara kalau orang ke gereja, ya, ternyata ada tujuan-tujuan tertentu di dalamnya, pasti dia akan lama-lama akan mundur. Ada masalah sedikit mungkin, ada namanya berjemaat, ya, namanya tubuh Kristus. Pernah kan Bapak Ibu Saudara kita jalan ke Sandung, pernah gak? Kadang kena batu, betul. Tapi kadang kalau apalagi anak-anak yang baru berjalan, biasanya ke Sandung kena kaki sendiri, ya kan? Kakinya belibet gitu kan, jatuh. Apakah kaki yang satu nyalain kaki yang lainnya ini? Kaki kiri nyalain, loh kamu kaki kanan kenapa maju duluan? Harusnya kan aku dulu kiri. Enggak kan Bapak Ibu Saudara? Itu terjadi alamiah, ya, itu terjadi ya senatural mungkin. Jadi sama dengan kita berjemaat Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berjemaat ada tujuan-tujuan tertentu, ya, nantinya akan tidak natural, ya. Prinsip yang pertama ini organik ini akan kelihatan. Ya, kalau kita ke gereja nggak natural, ibaratnya sebagaimana manusia, ya. Kalau minggu kemarin, ya, renungan firman Tuhannya berkata bahwa doa adalah nafas. Jadi ketika kita mencari Tuhan sama dengan kita butuh nafas. Jadi dengan secara natural, ya, orang tidak bernafas tentu tidak akan bertahan lama, gitu ya. Jadi orang yang memang prinsipnya sebagai yang pertama ini organik, dia akan berjemaat dengan baik, ya, sebagai tubuh Kristus karena organik. Ya, jadi bukan cangkokan, ya. Bukan cangkokan, ya, bukan juga dia imitasi, bukan, ya. Jadi sesuatu yang tidak organik, sesuatu yang imitasi, sesuatu yang buatan, dia akan terlihat bedanya dengan yang organik. Ya, sama seperti kalau kita beli bahan-bahan gitu kan, cari yang organik gitu kan, pasti beda. Manfaatnya pun beda dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa adanya kesatuan yang hidup dan dinamis. Jadi kalau antara orang-orang, ya, antara pribadi-pribadi yang organik ini berkumpul menjadi tubuh Kristus, ya, maka tubuh Kristus ini akan berjalan dengan baik. Tangan akan melakukan tugasnya sebagai tangan, ya. Tangan nggak dipakai buat jalan, ya kan. Tangan nggak dipakai buat yang lainnya, yang bukan tugasnya. Jadi ini organik Bapak Ibu Saudara. Dan prinsip yang kedua yang kita mau belajar adalah unik, ya. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat 14 berkata bahwa karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Bahkan dalam Roma 12 ayat 4 yang tadi kita baca, kita tahu bahwa tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Di situ saya menampilkan beberapa organ, ya, atau beberapa indera. Ada tangan, ya, ada hidung, ada telinga, ada mulut, mata, dan kaki. Ya, jadi semuanya ini punya tugas yang unik, Bapak Ibu Saudara. Ada tugas-tugas yang unik. Tangan nggak bisa berkata sama kaki, tugasku lebih penting tangan, soalnya aku lebih terhormat, aku dipakai buat makan, ya, aku dipakai buat ngelap mata, ya kan, aku dipakai buat sisiran rambut. Lah kamu kaki dipakai buat jalan, karena debu, kadang nginjak kotoran, ya, nggak bisa. Jadi tangan tidak bisa merasa diri lebih terhormat daripada kaki.
Ya, begitupun mata tidak bisa merasa lebih terhormat daripada mulut. Mata tidak bisa berkata, wah aku lebih penting sebab aku bisa melihat indahnya dunia. Loh, terus mulut bisa juga mengklaim dirinya penting. Loh, tapi kalau aku tidak terbuka, kamu tidak akan memperoleh energi dan kamu tidak bisa melihat. Ya kan, kalau orang nggak makan terus lama-lama kan dia mati, matanya tertutup. Ya, jadi tidak ada yang merasa diri lebih penting, tapi kita menyadari sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita punya tugas dan peran yang unik. Kita punya tugas dan peran yang unik, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat ya di dalam ayat-ayat selanjutnya dalam Roma 12 ini, Bapak Ibu Saudara, jadi ada beberapa karunia yang ditampilkan. Di ayat 7 dan 8 menolong kita. Di sini dikatakan bahwa jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Karunia untuk menasihati, baiklah untuk menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ada banyak contoh-contoh Bapak Ibu Saudara yang ditampilkan di dalam ayat Alkitab ini supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Contoh ya, di dalam satu sidang jemaat pasti ada komisi-komisi yang ada. Ya, contoh komisi pria, ya contoh komisi wanita. Nah, bersamaan dengan komisi itu ada, pasti juga ada pengurus yang ditunjuk. Betul? Kan nggak mungkin ada komisi pria terus ayo semuanya jadi ketua. Ya, terus anggotanya siapa? Ya kan? Jadi ada penunjukan-penunjukan Bapak Ibu Saudara, tapi tugasnya itu unik. Ya, ini sama seperti ayat ini berkata, ya siapa yang diberikan karunia untuk memimpin, baiklah dia memimpin dengan rajin. Jadi bukan ketika jadi ketua terus cuma wah aku ketua nih ya, aku bebas suruh si A, si B, si C. Bukan. Jadi di ayat ini bahkan bukan juga bahwa ketua itu merasa dirinya lebih penting dari anggota, ya. Bukan juga Bapak Ibu Saudara yang terlibat melayani, ya, khususnya dalam pelayanan mimbar, bukan berarti ya setiap yang pelayanan mimbar ini merasa bahwa dirinya lebih penting daripada yang melayani di belakang. Ya kan, sama pentingnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin yang kelihatan ya di stage di mimbar, yang kelihatan di depan, yang di mimbar ini, yang tugas pelayanan di mimbar. Tapi kalau dia tidak match, ya tidak ketemu sama yang di belakang. Loh, di belakang dimatiin mixernya, di sini kan ya Bu Dori apa nggak mangap-mangap tadi, ya. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara, ya kan? Jadi tidak ada yang merasa dirinya lebih penting. Oh, kalau saya ada di mimbar sini berarti saya lebih terpandang, lebih terhormat dan lain sebagainya. Tidak, ya semua punya tugas dan perannya yang unik. Adapun mungkin Bapak Ibu Saudara yang duduk sebagai jemaat bukan berarti ya, makanya Bapak Gembala mengatakan bahwa sama-sama kita melayani. Jadi temukan Bapak Ibu Saudara, ya temukan bahwa kita bisa melayani di area mana. Kita melayani sebagai apa? Banyak Bapak Ibu Saudara, ya bidang pelayanan yang dapat kita ambil. Dapat kita temukan Bapak Ibu Saudara ketika kita mau melayani Tuhan. Mungkin juga ada Bapak Ibu Saudara yang diberikan karunia, sama seperti ayat ini katakan, diberikan karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, atau ya terjemahan sempitnya ya karunia untuk memberi. Banyak orang kaya, tapi sedikit orang yang mau memberi. Tapi yaitu kalau dia punya karunia memberi, di sini dikatakan bahwa hendaklah dia membagi-bagikannya dengan hati yang ikhlas, ya. Jadi orang Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan ada yang memang Tuhan kasih karunia untuk memberi, tapi bukan berarti ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti seseorang itu jauh lebih penting dari yang lain. Sama. Ya. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara mungkin ya habis ini kesel sama saya ya, tapi saya harus katakan apa yang dikatakan Alkitab. Ya, tidak ada yang merasa diri lebih penting. Jadi itu hanya Tuhan, kita syukuri dari karunia dari Tuhan. Karunia memberi, ya memberi. Ya, karena Tuhan memberikan karunia-Nya. Karunia memberikan pimpinan, melaksanakannya dengan tugas yang rajin.
karunia untuk melayani, karunia untuk menasihati. Semua orang bisa ngomong, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak semua orang yang bisa untuk menasihati orang. Ya, kalau ngomong bebas, ya, apalagi di zaman teknologi seperti ini, semua orang bisa punya channel YouTube, ya. Punya channel YouTube terus ngaku-ngaku pendeta, semua bisa percaya. Tapi apakah omongannya diberi karunia untuk menasihati? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus berhati-hati, ya. Ini semua bagian dari karunia Tuhan dan punya perannya yang unik. Apalagi di dalam gereja lokal, Bapak Ibu Saudara, ada indera-indera yang pendukung. Bahkan juga yang mungkin tersembunyi, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin gak kelihatan. Ya, di dalam 1 Korintus 12, justru anggota-anggota yang kecil ini yang sepertinya tidak terhormat, justru dia dapat perhatian yang ekstra. Contoh, Bapak Ibu Saudara, jantung, ginjal, apa ada di sini yang kelihatan? Atau bisa lihat, oh jantungnya Bapak ini rodo merah dikit gitu ya. Tapi ada ginjalnya, oh udah kuning sedikit. Gak bisa kan Bapak Ibu Saudara, kecuali pas check up, ya kan? Tapi kan tidak keluar, tidak tampil di luar. Tapi apakah ginjal dan jantung lebih penting? Apa? Tidak penting daripada tangan yang kelihatan, yang bisa ngambil makanan, ya, yang bisa bawa kendaraan. Jantung sama ginjal lebih penting atau tidak penting? Kalah penting sama tangan? Sama pentingnya, betul Bapak Ibu Saudara. Nah, kita punya tangan, punya kaki, tapi jantungnya nggak bunyi, gimana? Ya ada di rumah persemayaman namanya, ya. Nggak bisa bergerak, jantungnya nggak berdetak, mati. Ya, jadi itu unik, Bapak Ibu Saudara, peran yang unik. Jadi tidak ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang merasa dirinya lebih penting satu dibanding yang lain. Tapi kita seyogyanya kita menyadari peran kita yang unik. Ya, peran dan tanggung jawab kita untuk di dalam, kita ngomong tubuh Kristus, ya, di dalam gereja lokal GPDI Jajak. Di dalam gereja lokal yang ada, ya saya sebagai apa sih? Nah, itu pentingnya kita untuk menemukan, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sebagai tangan? Apakah kita sebagai kaki? Ya, sebagai kaki mungkin seperti apa? Ya, banyak bawa jiwa, ya kan? Jalan sama-sama menggiring orang, punya karunia memimpin, menggiring orang kepada kebenaran, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan sampai jalan-jalan giring orang tahu-tahu nyemplung sungai bareng-bareng, ya kan? Bahaya, ya. Jadi orang yang punya karunia untuk memimpin, dipercayakan untuk jadi koordinator, ketua dan lain sebagainya, hendaklah menyadari karunia ini dan juga melakukannya dengan setia. Jadi kalau enggak, ya semua yang dipimpinnya masuk sungai, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mengerti untuk prinsip yang kedua ini, unik Bapak Ibu Saudara. Dan prinsip yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah prinsip related. Ya, di mana setiap dari kita itu berhubungan, ya. Di dalam Efesus 4 ayat 16 dalam terjemahan Alkitab Mudah Dibaca, ayat ini berkata bahwa seluruh tubuh disatukan dan ditopang menjadi satu oleh persendian. Dari kepalalah seluruh tubuh ini bertumbuh dan membangun dirinya sendiri dalam kasih, sesuai dengan pekerjaan baik yang dilakukan oleh tiap-tiap anggota. Jadi related ini, Bapak Ibu Saudara, menekankan pada keterhubungan antar anggota dalam tubuh Kristus. Setiap individu tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung dan bergantung satu sama lain dan atas otoritas kepala. Jadi jangan sampai lupa, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita, tadi kan yang saya katakan bahwa temukan peran kita, ya, peran Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai apa. Setelah menemukan, kita harus related, Bapak Ibu Saudara, harus terhubung. Kenapa? Ya, harus terikat, harus nyambung, harus relate, ya. Jadi harus related, harus connected, ya. Harus nyambung, Bapak Ibu Saudara, terhubung. Kenapa? Kan tidak lucu, Bapak Ibu Saudara. Oh, saya ngerti tugas saya sebagai tangan. Terus tangannya jalan sendiri gini-gini. Ya kan? Orang kabur, ya kan? Loh, ada tangan jalan sendiri. Oh, aku ngerti tugasku sebagai kaki. Terus yang lainnya nggak penting, kakinya jalan sendiri. Enggak, Bapak Ibu Saudara, kan disinilah makanya kita ngerti bahwa prinsip yang berikutnya adalah related. Jadi kalau dia terhubung semua, akhirnya jadi satu kesatuan, Bapak Ibu Saudara, yang indah. Ya, seperti kita sebagaimana manusia ini indah, tangannya dua, ya kan?
Kalau tangan dipindah, aku nggak suka tangannya di sini, tangannya enaknya di bawah, tukeran sama kaki. Kan jadi lucu Bapak Ibu Saudara ya kan? Bentuknya tidak proporsional. Ya jadi kita mengerti Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengerti peran dan tugas kita yang unik sebagai tubuh Kristus, yang berikutnya kita harus mengerti bahwa kita harus menyatu. Kita harus menyatu Bapak Ibu Saudara, harus relate, harus connect. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita berjalan sesuai dengan otoritas kepala. Ya sama seperti Efesus 4 ayat 16 ini, semua terhubung ya di dalam persendian. Bahkan dari kepala Allah seluruh tubuh ini bertumbuh dan membangun dirinya sendiri dalam kasih. Jadi sesuai dengan otoritas kepala yaitu Yesus. Ya, jadi ada relatable-nya ya, ada keterhubungan, ya, ada nyambungnya, ada connected-nya supaya bisa berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Jadi tidak ada pribadi yang setelah menemukan perannya yang unik, tapi dia merasa, wah aku bisa jalan sendiri, ya saya bisa lakuin ini sendiri. Ya akhirnya jadi gak relate. Jadi seperti seorang sedang mendayung perahu, satunya dayungnya ke depan, yang di belakang juga ikut dayung ke belakang. Nah, kira-kira perahunya gimana? Ya nggak maju-maju, cuma gerak-gerak di tempat, ya kan? Yang satu merasa bahwa ke depan sini loh lebih penting, tempatnya lebih terang, ya tujuannya lebih kelihatan. Yang belakang juga melihat hal yang sama loh, itu loh lebih dekat daratan. Akhirnya mendayung semaunya sendiri, ya mendayung sesuai dengan pikirannya sendiri, tidak mau menyatu, tidak mau terhubung, tidak mau terikat, tidak mau untuk dalam satu kesatuan. Nah ini akan tidak berjalan dengan baik Bapak Ibu Saudara, karena tidak relate, akhirnya tidak nyambung satu dengan yang lainnya, terputus, ya. Jadi satu dengan yang lainnya menjadi terputus. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya ada banyak mungkin hubungan-hubungan yang akhirnya terputus karena dia nggak relate, ya. Seperti satu sama lain mungkin ngomong ya antara suami dan istri, ya suaminya ngomong ya kalau menurut Pak Hadi itu udah kode, ya Bu Yanti langsung tahu apa yang harus dilakukan, ya kalau Pak Hadi gitu kan langsung ke belakang, ya ngambil kopi, ya kan ngerti bahwa waktunya minum kopi, itu namanya related Bapak Ibu Saudara. Tapi suaminya udah istrinya diem aja, kenapa Pak batuk gitu kan, itu namanya gak relate, ya gak nyambung, ya kan. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara kita ngerti, ya satu sama lain ini harus relate Bapak Ibu Saudara. Jadi gimana caranya supaya bisa relate? Harus kenal Bapak Ibu Saudara, amin. Kenal gak yang duduk di sebelah barisannya? Ya bukan di sebelahnya, kalau di sebelahnya ngerti istrinya, suaminya, ya atau anaknya. Tapi sebelah barisannya kenal gak? Jangan-jangan udah berminggu-minggu ibadah tapi ya itu engkau itu, ya nggak tahu Bu namanya siapa, ya kan? Itu siapa? Oh, itu Enci itu tuh lo yang rumahnya di situ. Namanya siapa? Nggak tahu. Gimana mau relate Bapak Ibu Saudara? Nama aja nggak tahu, ya kan? Apalagi kalau namanya cuma tahu depannya doang. Itu ada Pak Joko. Pak Joko yang mana? Pak Joko suaminya Mbak Rina, ya. Pak Joko ex-presiden Joko Widodo atau Joko yang mana? Ya kan? Kalau udah nyebut cuma satu, wah. Apalagi ketika saya baca-baca ya nama Ernawati. Waduh. Di sini suruh angkat tangan yang namanya Ernawati ada berapa ya? Ya. Saya aja bingung kalau waktu di sekolah. Itu loh, mister yang namanya orang tuanya Ernawati. Ernawati. Ono beberapa ini Ernawati siapa gitu ya. Makanya harus relate Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau nggak kenal bingung nanti. Ya. Jangan apalagi siapa? Ya, nama-nama yang cukup banyak di sini. Siapa lagi ya? Agus ya toh, Agus mana dulu nih, ya kan? Agus Susilo, Agus Sutrisno, ya kan? Agus Budi Cahyono, ya kan?
Nah, kalau cuma ngomongnya Agus, itu loh, si Agus. Loh. Nanti si Yuni bilang, loh suamiku ya Agus. Ya toh? Terus yang lain juga, loh suamiku ya Agus. Nah Agus yang mana? Ya, ntar salah pulang kan bingung nanti. Ya, loh Agusnya ketuker jalan pulangnya, kan bingung nanti. Ya harus relate Bapak Ibu Saudara, amin. Nah, supaya nggak tegang Bapak Ibu Saudara ya kan. Relate, harus terhubung, ya harus nyambung. Dengan kita saling mengenal. Jangan udah berjemaat, aku wis nang jajak ini wis 10 tahun. Tapi aku nggak pernah ketemu Bapak itu. Ya karena nggak kenal Bapak Ibu Saudara. Karena nggak tahu namanya siapa, rumahnya di mana, anaknya berapa, suami dan istrinya siapa. Ya kan? Jadi harus mengenal, harus relate Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara harus sama-sama Kak, baca dengan saya. 1, 2, 3, sepenanggungan ya. Jadi seperti ada pepatah katakan berat sama apa? Ringan sama gimana? Berat sama dijinjing diganti ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Jadi ada tanggung jawabnya ya kan, berat sama dipikul. Jangan kalau berat lu aja ya kan, ringan saya gitu kan. Sama seperti tanggung jawab, kamu tanggung saya jawab. Gimana? Ya kan berat jadinya kan. Harus bertanggung jawab sama-sama. Kalau yang satunya cuma mau jawab, yang satu nggak mau tanggung, nah kan berat jadinya. Harus sepenanggungan Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan di sana, jika satu anggota tubuh menanggung penderitaan, semua anggota lain menanggung penderitaan juga. Jika satu anggota tubuh dipuji, semua anggota lain turut bersukacita. Ini dalam, ya Bapak Ibu Saudara kalau cari dalam kitabnya memang nggak ketemu. Ini dalam terjemahan Today Malay Version, ya, Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dikatakan di situ kalau seseorang ya, satu anggota tubuh, ya kan berarti seseorang sakit, dia menderita, anggota lain turut sepenanggungan. Ya, jadi ada namanya tepa selira, tenggang rasa gitu ya. Jadi sepenanggungan Bapak Ibu Saudara. Jangan yang lainnya menderita, yang lainnya, yang satu menderita, yang lainnya nyukurin ya. Ini hari-hari ini banyak Bapak Ibu Saudara namanya sindrom slosh ya. Susah lihat orang senang ya, suka lihat orang susah ya kan. Jadi sindrom slosh ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi bahaya ya. Kita sebagai anggota tubuh Kristus harus sepenanggungan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang satu menderita, yang satu sedang merasakan sakit, kita juga turut memperhatikan. Ya, jadi kalau ada yang sakit, wah gimana caranya ya? Saya ajak teman-teman besuk ya. Kalau masuk rumah sakit saya datang nih bawa sesuatu lah untuk menghibur ya, untuk ya sebagai sepenanggungan ya, mengunjungi dan lain sebagainya, mendoakan ya. Jadi sepenanggungan Bapak Ibu Saudara, jangan yang satunya jatuh, yang satunya yang lainnya nyukurin. Ya syukur kami jatuh gitu ya, kapoknya ben kapok gitu kan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sepenanggungan. Sama seperti waktu ketika Yesus ada di bumi ini, ada satu kisah Bapak Ibu Saudara yang unik, di mana sebelum Yesus menyembuhkan ya si orang sakit ini, ada kerjasama. Tentu Bapak Ibu Saudara kita semua tahu ada orang yang mengusung ya si orang sakit ini, yang si orang yang timpang atau lumpuh ini diusung Bapak Ibu Saudara. Tapi karena rumah tempat di mana Yesus sedang memberitakan ya, sedang berkhotbah, rumahnya penuh. Tapi itu tidak membuat keempat orang ini menyerah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia sepenanggungan Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak sepenanggungan ngapain dia mau angkat? Rumahnya udah penuh, ya kan? Tinggal bilang aja, nanti ya, tunggu ini sepi. Tunggu sepi, tunggu pada pulang, baru masuk gantian. Ya, tidak Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya bahwa ayat itu menulis ketika Yesus melihat ya iman mereka. Jadi bukan iman si yang sakit Bapak Ibu Saudara, tapi iman yang mengusung ini. Jadi ada rasa sepenanggungan Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang sepenanggungan itu dia mau angkat. Orang yang sakit ini dia angkat, bahkan dia bela-belain bongkar atap. Ya, supaya orang yang sakit ini bisa datang menemui Yesus.
mereka lewat atap, yang nggak tahu caranya gimana. Kalau sekarang mungkin ada banyak cara, pakai katrol kayak pakai apa, ya. Kalau zaman dulu, ya, dengan cara yang terbatas, dengan alat yang terbatas, tapi mereka bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kuncinya cuma satu, sepenanggungan. Perkara alatnya apa, perkara medianya apa itu nggak penting. Yang penting intinya ini, Bapak Ibu Saudara, sepenanggungan. Makanya ketika Yesus melihat orang itu diturunkan dari atas rumah, Yesus melihat iman mereka dan akhirnya orang itu disembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan orang-orang di sekitar kita dalam tanda kutip tidak sembuh-sembuh, Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan karena kita nggak mau punya rasa sepenanggungan, Bapak Ibu Saudara. Kita merasa, oh iya, tapi cuma sekedar tahu dia sakit, iya udah sakit, iya saya tahu dia sakit, tapi tidak sepenanggungan. Ya, jangan-jangan ada banyak orang-orang, Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita yang sakit karena tidak ada rasa sepenanggungan ini. Gak mau turut merasakan. Ya udah, biarin dia sakit urusan dia. Ya, saya sibuk dan lain sebagainya. Ya, kalau mau cari alasan banyak, Bapak Ibu Saudara. 1001 alasan gak habis-habis. Tapi kalau kita mau sepenanggungan, Bapak Ibu Saudara, kita menyadari sebagai satu anggota tubuh, di mana ya seperti anggota tubuh kita, Bapak Ibu Saudara, kita jalan nggak sengaja mungkin kesandung, ya lututnya berdarah. Apakah tangan kita diem? Oh, biarin kamu ini sih berdarah kok, aku nggak sakit, ya kan? Kan seperti anggota tubuh tadi. Tangan merasa dirinya nggak sakit, ngapain aku ngobatin lutut? Biarin sampai sembuh sendiri. Kan nggak begitu, betul Bapak Ibu Saudara? Ketika kita jatuh, otomatis tangan ini akan mengambil ya kapas, mengambil obat untuk membersihkan luka yang ada di lutut. Nah, sama seperti begitu Bapak Ibu Saudara, tubuh Kristus. Jadi setiap dari kita adalah anggota tubuh Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang merasa, wah saya enggak sepiro penting. Ya, nanti jadinya ompong kayak tadi ya, video yang tadi. Kita semua ada dalam satu kesatuan dengan perannya masing-masing. Tidak ada yang terlalu penting, tidak ada yang sangat penting ya dibanding yang lain. Melainkan kita semua adalah penting. Ya. Makanya tadi awal saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, bilang ke sebelah kiri kanannya, engkau penting ada di sini. Jadi kita mau Bapak Ibu Saudara sebagai tubuh Kristus sepenanggungan. Kita mau. Ya, mungkin kita lihat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada gak teman-teman ya segereja atau teman-teman yang biasanya sama-sama ibadah pagi, tapi kok belakangan jarang kelihatan ya, kemana orang itu dan lain sebagainya. Itu sepenanggungan Bapak Ibu Saudara. Kita timbul Bapak Ibu Saudara perasaan untuk kita ada dalam satu kesatuan. Kalau kita merasa satu Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa sepenanggungan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa satu, ya maka otomatis Bapak Ibu Saudara rasa memiliki itu pasti ada. Jadi tidak ada Bapak Ibu Saudara, ya seperti Bapak Ibu Saudara saya lihat berminggu-minggu, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak ada yang buang sampah tuh sembarangan, ya. Karena apa? Merasa memiliki, ya gereja ini gereja saya berjemaat dan gereja saya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu Saudara, karena sepenanggungan, karena merasa satu. Nah, kalau orang tidak merasa memiliki, repot, ya. Kursinya cepat rusak nanti, ya. Sampah di mana-mana karena nggak merasa memiliki, ya. Contoh saat kalau ibadah Natal kita diundang tuh, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang diundang terus pergi ke gereja temannya. Lihat coba waktu ibadah Natalnya selesai, kursi-kursi diangkat, pasti sampahnya banyak, betul? Karena semuanya cuma tamu. Ya kan, merasa dirinya tamu, nggak pernah jadi tuan rumah, nggak pernah merasa memiliki, nggak pernah punya rasa sepenanggungan. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita mau sama-sama sepenanggungan. Amin. Kita semua satu. Amin. Ya, karena sudah amin, sudah satu, ya udah slide terakhir ya. 1 Korintus 12 ayat 27 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yang ingin saya sampaikan ialah, saudara sekalian, bersama-sama merupakan tubuh Kristus dan masing-masing merupakan bagian yang khusus dan penting. Katakan lagi ke sebelah kiri kanan yang berlawanan,
Ya, engkau khusus dan penting. Ya, engkau khusus dan penting. Ya. Jadi kita mengerti ini Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini lebih dalam, yang ingin disampaikan adalah saudara-saudara sekalian bersama-sama merupakan tubuh Kristus. Dan masing-masing kita adalah bagian yang khusus dan yang penting. Kalau dalam terjemahan baru yang di Alkitab kita, ayat itu berkata kita tubuh Kristus dan masing-masing dari kita adalah anggotanya. Ya, jadi kita bukan hanya tubuh Kristusnya, tapi kita juga anggota-anggotanya. Jadi saling memperhatikan, sepenanggungan, organik, unik, dan related. Tuhan Yesus memberkati kita semua.